Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana bisa bertemu muka dengan para calon-calon duyufur rahman, para calon-calon delegasi Allah tanggal 26 Juli dan tanggal 2 Agustus. Dan mungkin ada beberapa yang dari grup yang lain begitu. Saya lihat alhamdulillah wajah-wajahnya tampak capek atau senang Bapak? Senang, bahagia ya, capek tapi bahagia. Ya saya di sini karena ada yang mojok di situ nggak kelihatan, ketutup sama layar begitu ya. Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena harus mengkarantinakan Bapak Ibu selama 2 hari 1 malam di Hotel Laurel Syariah ini dalam rangka Bapak Ibu mendapatkan tambahan secara keilmuan. Masih waktu 1 bulan ya, masih waktu 1 bulan untuk yang berangkat tanggal 26 maupun tanggal 2 Agustus. Tetapi kami sudah memulai supaya nanti dalam waktu 1 bulan ini sampai Bapak Ibu berangkat, Bapak Ibu memang sudah siap. Ya Allah, saya sudah siap untuk menjadi delegasimu, menjadi tamu-tamumu. Semua kemanfaatan yang ada di Makkah, di Madinah, di perjalanan, ada di Jeddah, ada di atas pesawat, ada di udara dan lain sebagainya, saya mau ambil semuanya. Saya jadikan oleh-oleh untuk keluarga besar, untuk tetangga kiri kanan, untuk negara Indonesia tercinta, dan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat insya Allah. 1 bulan cukup Bapak Ibu untuk belajar? Insya Allah ya, cukup ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu kami undang, besok mau berangkat umrah, hari ini kita undang manasik, cukup nggak untuk persiapan? Udah cukup ya, berarti cocok ya sama SAU ya. 1 bulan sebelum berangkat kita punya SOP, jemaah sudah harus masuk sekolah, namanya kelas alumni, kelas manasik ya. Kita punya banyak kelas Bapak Ibu. Namanya saja SHU Baitullah, sekolah haji umroh Baitullah ya. Maka kita sekarang berada di dalam sebuah sekolah besar namanya SHU Baitullah. Nah Bapak Ibu berada di saat ini berada di kelas manasik. Apakah ada kelas yang lain? Ada kelas namanya kelas intensif, ada. Itu orang yang belum berangkat, mau berangkat ya, atau sudah berangkat boleh ikut kelas intensifnya SHU Baitullah di setiap kota kabupaten alhamdulillah ada. Di SHU Pusat di Bawen juga ada kami selenggarakan. Nah kalau nanti Bapak Ibu yang sudah mau berangkat 1 bulan sebelum berangkat wajib mengikuti namanya kelas manasik seperti hari ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat 2 kali kelas manasik. Yang pertama seperti ini ya, dikarantinakan 2 hari 1 malam. Standarnya di hotel gitu ya. Kita standarnya di hotel, bisa di Hotel Salatiga, bisa Hotel Jogja. Kebetulan hari ini kita di Hotel Solo ya, yang Solo deket, yang Wonogiri deket ya, yang Sukoharjo deket, Klaten agak jauh, Semarang. Oh kita ada kedatangan tamu katanya, itu Pak Dirjen bilang katanya, welcome Mr. Dylan. Oke, where is Mr. Dylan? Oh di sana dong. How are you Mr. Dylan? Alhamdulillah bil khair. Ini Mr. Dylan Bapak Ibu, beliau dari Semarang, tetapi lahirnya di mana ini ya? Di Inggris. Oh UK. Los Angeles Bapak Ibu. Tahu nggak Los Angeles? Tan beriku. Rokok. Los Angeles Bapak Ibu besok menjadi salah satu peserta jamaah tanggal 2 Agustus yang nanti akan direkomendasi oleh Ustaz Siti. Alhamdulillah ya. Beliau mau belajar bersama kita semuanya. Kita support beliau, oke? Yang tanggal 2 Agustus beliau kita menjadi satu tim di tanggal
Kemudian nanti Bapak Ibu masih diundang lagi 1 minggu lagi, Bapak Ibu akan diundang untuk mengikuti namanya kelas manasik praktek, ya. Nanti tergantung nanti Mas Guru yang mengagendakan, entah mungkin mau di Fatimah Zahra atau mungkin di Park, ya. Tapi kayaknya mungkin lebih banyak ke Fatimah Zahra Ungaran, gitu ya. Sekalian yang Wonogiri jalan-jalan ke Fatimah Zahra, ya. Kalau hari ini nanti kita akan selesaikan jam maksimalnya. Nanti yang Semarang, yang Bawen, yang Salatiga boleh jalan-jalan ke area Solo, boleh ke kalau di Solo ya, banyak ya di Peteng dan seterusnya. Besok kalau pas ke Fatimah Zahra, yang Wonogiri silakan jalan-jalan, gitu kan? Tadi yang kelas Semarang, ya. Nah itu yang ada di kelas manasik. Harapannya Bapak Ibu mendapatkan tambahan ilmu sebelum Bapak Ibu praktek nanti pada tanggal 6 Juli atau tanggal 2 Agustus. Karena apa? Bapak Ibu nanti perjalanan total semuanya ada 12 jam, ya, ada 12 jam kecuali yang 7 Agustus yang Garuda yang ada 12 jamaah dari Garuda tanggal 7 Agustus yang ikut hari ini. Itu nanti total perjalanannya ada 7 jam. Nah 12 jam itu Bapak Ibu ngapain aja, gitu ya. Maka harapannya Bapak Ibu sudah punya ilmunya lebih dahulu. Nah untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tips perjalanan dan itinerary perjalanan selama paket 9 hari atau 12 hari, ya. Maka nanti ini kita jadiin satu, tetapi nanti untuk itinerary-nya mungkin nanti akan sesuai dengan grupnya masing-masing, ya. So yang pertama yaitu saya sini sebentar ya. Untuk grup Malaysia Airlines tanggal 26 Juli akan alhamdulillah dan semua ya. Totalnya 85 orang. Sebetulnya orang. Oh iya. Totalnya 85 Bapak Ibu jamaah semua, laki perempuan anak, ya, yang akan ditorideri oleh Ustazah Yunita dan Ustazah Sri Laila. Ini sudah perkenalan kemarin? Sudah ya, udah tahu ya. Ini Bu Yunita itu leader kita dari Klaten, kalau Bu Laila itu leader kita dari Bawen, ya. Insya Allah Bu Yunita maupun Bu Laila sudah berkali-kali pergi ke Baitullah untuk umrah, atau yang Bu Yunita sudah berangkat haji kemarin tahun 2019, alhamdulillah ikut haji furoda. Jadi insya Allah kami mempercayakan untuk beliau berdua ini membawa 85 jamaah kami tanggal 26 Juli. Gak usah khawatir ya Bapak Ibu, walaupun ini ibu-ibu, emak-emak, ya, tapi beliau ini Masya Allah, ya, das-desak, ya. Jadi mereka akan menghandle Bapak Ibu dengan tegas insya Allah. Kemudian tim kami yang ada di Saudi namanya Ustaz Hasan Mustafa, ya. Kemudian ditambah lagi ada tim syar'i dan tim medis yang nanti akan membantu Bapak Ibu, tetapi mungkin secara online. Tapi kami akan sisir manakala ada Bapak Ibu yang di grup tanggal 26 Juli yang punya kapasitas kesehatan, mungkin dokter atau perawat, ya, atau bidan, kami akan minta bantuan, minta tolong untuk menjadi tim kesehatan kami. Mohon izin ya Bapak Ibu ya, nanti yang punya kapasitas kesehatan kami akan mohon untuk menjadi tim yang nanti ada di lapangan untuk kesehatan. Ini sedikit kami ukirkan Bapak Ibu bagaimana Islam mengajarkan dalam sebuah perjalanan itu kita harus memilih pemimpinnya. Maka pemimpin perjalanan untuk tanggal 26 Juli itu adalah Ibu Laila dan juga Ibu Yunita. Ini pemimpin perjalanannya, ya. Maka sebagai pemimpin perjalanan, beliau punya kewajiban-kewajiban untuk membimbing Bapak Ibu semuanya. Dan di sini bukan hanya mengarahkan jalan kiri, jalan kanan, jalan lurus, tidak. Tapi sampai membimbing Bapak Ibu terkait dengan amaliyah ibadah sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu harus sholat jamak qashar di atas pesawat. Nah mungkin Bapak Ibu tertidur, harus dibangunin. Bu, sekarang waktunya sholat jamak qashar maghrib isya, gitu ya.
Bu Laila dan Bu Yunita akan mengingatkan Bapak Ibu terus-menerus ya. Sampai ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan umroh ya, Bapak Ibu harus mengambil mikot di mana, memulai niat di mana, kemudian membaca talbiyahnya kapan, itu nanti yang mengingatkan adalah beliau berdua ini. Ya. Nah ini tugasnya adalah para tour leader tersebut ya. Maka beliau punya kewajiban untuk membimbing Bapak Ibu secara ibadah dan juga secara teknis. Oyak-oyak dahar ya. Siapa yang belum dahar, ketok-ketok pintunya. Siapa yang nggak bisa naik lift? Ada nggak? Ada. Siapa yang nggak bisa buka pintu kamar? Ada. Siapa yang nggak bisa pakai toilet kamar mandi? Nah, itu yang bagian dari Bu Laila maupun Bu Yunita untuk membimbingnya, insya Allah. Nah, tetapi beliau berdua ini juga memiliki hak Bapak Ibu. Haknya apa coba? Kira-kira apa haknya beliau berdua? Beliau kewajibannya memimpin rombongan, tetapi beliau punya hak-haknya apa? Patuhi. Iya. Dipatuhin. Dipatuhin, pinter. Ada lagi ya Pak yang selain dipatuhin? Diikuti. Ya. Jadi beliau berdua ini nanti tour leader yang lain juga begitu. Tour leader tanggal 7 Agustus maupun tour leader tanggal 2 Agustus itu punya hak untuk diikuti, dipatuhin, ditaatin gitu ya. Jadi walaupun perempuan, walaupun masih muda-muda, tapi kalau beliau bilang, Bu, Pak, jangan sholat sendiri-sendiri. Nanti kita sholat bareng-bareng nanti di ruang tunggu. Maka Bapak Ibu harus ikutin ya. Walaupun sudah ada azan, Allahu Akbar, sudah ada. Kalau yang nggak biasa sholat tepat waktu kan udah panik nih ya. Udah azan belum wudhu, belum ambil sholat gitu kan ya. Tetapi tour leader ini mengatakan, Bapak Ibu nanti kita sholatnya ada di ruang tunggu keberangkatan. Maka nanti Bapak Ibu harus nahan diri untuk tidak sholat di luar tadi ya, instruksi tadi ya. Maka Bapak Ibu nunggu, insya Allah nanti tetap diberikan waktu untuk melaksanakan sholat sesuai dengan kewajiban kita sebagai seorang mukmin ya. Jadi DSAU kami menekankan setiap tour leader juga bertanggung jawab untuk mengingatkan urusan-urusan ibadah terus-menerus gitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya. Diikuti insya Allah. Beliau tidak menjerumuskan insya Allah. Beliau akan membimbing secara benar, secara baik. Karena apa Bapak Ibu? Semua tour leader di DSAU itu ada sekolahnya. Namanya STL, Sekolah Tour Leader ya. Maka ketika akan terjun, ini sudah harus lulus di sekolah tour leader ini. Nanti di sekolah tour leader ada prakteknya. Jadi tour leader kami selalu kami briefing, kami didik supaya nanti dia bisa menjadi tour leader yang qualified itu seperti itu ya. Nah ini dalilnya ya bahwa setiap bepergian kata Rasulullah ya tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu daerah atau wilayah di bumi kecuali mereka menjadikan salah satu sebagai amir atau pemimpin di dalam perjalanan mereka. Jadi mengapa tidak ada leader? Karena ada perintah di dalam hadis ini. Di bawahnya juga sama, ada perintah untuk menjadikan salah satu. Dan 3 orang harus menunjuk, apalagi 45 orang harus ditunjuk. 1 orang atau 2 orang sebagai pemimpin rombongan, ya. 2 orang pun juga harus ditunjuk seperti itu. Nah kemudian sekarang yang MH 2 Agustus yang mana nih? Ya, Bapak Ibu bisa maju, ya? Iya, 2 Agustus, ya. Alhamdulillah di tengah ya. Nah ini Bapak Ibu sudah kenal belum ya? Tour leadernya totalnya semua 9. Oh ini belum dikoreksi 91. Alhamdulillah. Mau 92 tapi yang 1 kursi belum dapat. Akhirnya 91 seat, 91 delegasi Allah. Ini 91 satu seat ya. Nah, tour leadernya siapa? Ustadz Sidik Murti Hanggono ya. Ini beliau sekaligus sebagai tour leader, pimpinan rombongan besar dari 91 jamaah. Sekaligus beliau juga menjadi
tim syar'inya nanti ya, karena beliau seorang perawat gitu ya, dari dulu pernah di RSU Sukoharjo biasanya, di RSU Sukoharjo. Tapi karena ini mengembangkan SAU, akhirnya beliau resign ya, pensiun dini pensiun dini karena ingin mengembangkan SAU. Nah, bersama dengan siapa ini Bapak Ibu? Bu Sri Kusrini itu siapa? Ayo, istri terkasih dari Ustaz Siti. Jadi alhamdulillah ini tuh leadernya couple nih ya, tuh ini suami istri. Ini solid banget insya Allah gitu ya. Bapak Ibu akan dihandle dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kalau Pak Sidiknya keliru, dimarahi sama Bu Sri Kusrini. Kalau Bu Sri Kusrini yang keliru, nggak ngurusi jamaah, Pak Sidik yang memarahi gitu ya. Jadi udah couple bagus banget ini ya. Nah kemudian ada koordinator mutawif sama Ustaz Asar dan seterusnya, nanti ada tim syar'i dan juga tim medis. Tim syar'i termasuk dari Ustaz Heru, Ustaz Heru yang dari kemarin sudah mengisi sampai pagi hari ini beliau nanti menjadi tim syar'i. Tugasnya tim syar'i apa? Manakala Bapak Ibu punya masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat, yang berhubungan dengan hukum. Contohnya apa? Ibu-ibu yang masih masa usia subur sudah pakai primolot, tiba-tiba bocor ya, padahal ini mau tawaf gitu. Nah ini mungkin butuh nanya nih, gimana, sampaikan aja di grup ya, supaya yang lain yang punya masalah yang sama juga bisa menyimak. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ibu semuanya ini seperti wanita-wanita Ansor yang kalau punya masalah apapun nggak pernah malu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanyakan ya, Ustaz gimana ini Ustaz, saya udah flek tapi warnanya masih jambon, apakah saya boleh tawaf atau enggak? Nah itu tanyakan di dalam grup. Nanti saat itu akan nyamber, kemudian dia akan menjawab di grup itu. Nah yang malu-malu bertanya ketika baca, kemudian nanya, ya aku sudah punya masalah tapi aku malu gitu kan. Tapi sudah kemudian mendapatkan jawaban, itu biasanya begitu. Nah bapak-bapak juga kadang-kadang punya masalah urusan syar'i ini. Apa misalnya? Misalnya apa? Misalnya ini tawaf gitu ya, tawaf baru 3 putaran cukup gitu. Betul bro, nggak nyadar gitu ya, maunya kebut ya. Nah gimana ini ya? Karena nggak tahu, akhirnya kemudian ya udahlah ya, kita ngikutin aja. Nah setelah selesai mungkin bapak-bapak baru ingat gitu, bisa nggak ya tawaf saya tadi? Boleh ditanyakan di grup, nanti saudara akan memberikan jawabannya. Dan semua masalah-masalah nggak bisa caranya untuk sholat jenazah, bapak ibu boleh tanya di grup ya, apapun itu ya. Intinya apa? Intinya bapak ibu qabul syar'a wa syar'iyah dapat nanti di dalam umrohnya nanti. Secara syariat bapak ibu sah, akhirnya menjadi makbul ya, makbul. Kemudian secara legalitasnya bapak ibu juga sah. Karena apa? Visanya benar, hotelnya benar, pesawatnya benar ya. Semua tata caranya benar, secara syariat benar, secara legal juga benar. Itu seperti itu. Nah kemudian apalagi ini yang grup 7 Agustus ini katanya ada 12 saja. 1, 2, ada 3 di belakang, ada lagi 4. Iya, nah ya ini ya agak jauh-jauhan ya. Nah seperti ini bapak ibu yang grup 7 Agustus nanti totalnya semua ada 45. Nah kemudian siapa TA-nya? TA-nya kebetulan Ustaz Amir ini dari kemarin sampai hari ini ada acara di Tegal ya, maka beliau tidak bisa hadir. Ini nanti TA-nya Ustaz Amir dan dibantu oleh OTL-nya, ini baru latihan. Jadi biasanya SAU punya TL senior, tapi nanti kadang-kadang ada yang ngindel sendiri. Ini namanya OTL karena baru latihan menjadi TL. Nah nanti yang latihan dari TL ini Ustazah Isnaini ya, Pak Isnaini kemarin ada, tapi hari ini sudah pulang ke Tegal ya. Jadi nanti ada 2, ini Pak Amir, ini bukan suami istri ya Bapak Ibu ya. Ini tapi sama-sama beliau dari Tegal ya, yang akan menghandle 45 jamaah nanti di tanggal 7 Agustus. Jadi nanti penanggung jawab perjalanan untuk 7 Agustus adalah
Amiruddin ya. Itu beliau sudah berkali-kali jadi TM ya. Terakhir kemarin barusan berangkat ya, kemarin di awal Ramadan kemarin ya. Dan sekarang ini beliau akan berangkat lagi membawa jemaah, alhamdulillah ya. Nah, mungkin Bapak Ibu saya langsung masuk. Ada 4 hal penting di dalam perjalanan yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu, coba ya yang saya masukkan di sini, Bapak Ibu nanti perhatikan benar dan upayakan untuk dipahami dan dihafalkan, begitu. Karena ini adalah standar utamanya yang ada di SAU. Yang ini sudah kami pilihkan doa yang paling bagus, gitu ya. Dua-dua semuanya bagus, tetapi ini yang paling ini ya, paling panjang dan isinya yang paling lengkap, begitu. Yang pertama adalah memahami dan menerapkan kaidah syafa, doa syafa dan KKM di dalamnya. Bapak Ibu sudah dapat kemarin sudah dapat fikih syafa? Sudah ada doanya? Sudah kenal dengan doa itu? Halo? Baru kenal ini ya? Nah, kenapa biasanya kalau bepergian bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Udah gitu. Yang panjang nggak dibaca. Setelah tahu yang panjang artinya lebih banyak, ya. Permintaannya lebih banyak, gitu. Kira-kira mau ditinggalin atau mau dipakai? Alhamdulillah. Ya. Maka misalkan Bapak Ibu nanti umroh tanggal 26 Juli, tanggal 2 Agustus, tanggal 7 Agustus, Bapak Ibu naik kelas. Kemarin nggak hafal doa safar yang panjang, nanti Bapak Ibu gara-gara ikut umroh, maka Bapak Ibu bisa menghafalkan doa umroh dan doa safar yang panjang, gitu ya. Maka Bapak Ibu berubah posisi. Semula Bapak Ibu posisinya ada di sini, karena Bapak Ibu ada keinginan untuk menghafalkan tambahan doa, maka Bapak Ibu bergerak sini. Ada di sana ada surga, mau enggak? Iya, bergerak terus begitu ya. Semakin Bapak Ibu semakin bergerak, semakin tambah keilmuannya, maka Bapak Ibu insya Allah akan mendekatkan Bapak Ibu ke surga, insya Allah ya. Nah kalau di akhiratnya dapat surga, kira-kira di dunianya kosong ya atau enak? Enak ya, karena doanya begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau akhiratnya baik ya, maka dunianya juga kita mintakan baik, dan harusnya begitu, gitu ya. Bagian dari Bapak Ibu mendapatkan fid dunya hasanah, nanti Bapak Ibu dapat jatah dari Allah. Oke, karena kamu dunianya juga minta hasanah, maka kamu tak kasih bonus setiap tahun kamu bisa berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin ya. Itu berarti tanda-tanda yang sudah berangkat umroh kok ulang lagi umroh, maka kita tanda-tanda dunianya mulai baik, gitu ya. Berarti kalau dunianya mulai baik, kita bisa punya keyakinan insya Allah akhirat kita juga baik, begitu ya. Maka nanti doakan Bapak Ibu nanti kalau sudah sampai ke Mekah, Madinah, doakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Bapak Ibu doa, ya Allah jadikanlah umrohku ini sebagai amaliyah tahunan ya, atau sebagai amaliyah 6 bulanan atau 5 tahunan batas maksimalnya ya, karena dadisnya ya. Maksimal 5 tahun aku bisa berangkat kembali, gitu. Siap Bapak Ibu? Siap. Ada desinya ya 5 tahun ya? Udah dikenalkan? Ada materinya ya? Maksud ada nggak materinya yang tadi yang 5 tahun bisa disini? Udah ya? Ya mungkin di posting secara khusus di grupnya untuk ingetin kita bahwa sebetulnya kebutuhan kita untuk menghadap ke Baitullah, untuk mengunjungi ke Baitullah itu ada waktu batas maksimalnya. Berapa? 4 tahun atau 5 tahun sekali, gitu. 4 tahun atau 5 tahun sekali, gitu ya. Nah kemudian maka nanti dibacakan. Ada yang hafal doa safar? Saya kasih bonus. Ada mau coba? Halo, yang muda-muda nih. Ada yang berani ngaju? Doa safar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, safarna hadza
Allahumma hawwin alaina safarna hadha wadli anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mawdhari wa su'il munqalabi fil mali wal aqli. Siapa yang apa? Saya kasih bonus. Bonusnya umroh gratis nanti di Mekah. Ayo, nggak ada berani? Nah, semoga nanti sebelum berangkat Bapak Ibu sudah bisa hafal itu. Waktu 31 bulan sudah cukup untuk menghafalkan. Nanti Ibu mau berangkat ke pasar, baca doa itu dulu, ya. Sunahnya sih di atas kendaraan baru kita baca, ya. Maka nanti harusnya berada di atas pesawat, kemudian itu kita baca doa. Di atas bis baru kita baca doa safar itu, ya. Atau di atas mobil baru kita baca doa itu. Nanti pulang Bapak Ibu praktekkan, ya. Doa safarnya dibaca ketika Bapak Ibu berada di atas mobilnya masing-masing, ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan bekal, yaitu bekal perlengkapannya. Bapak Ibu sudah dapat perlengkapan semuanya, Bapak Ibu? Sudah. Diteliti dulu ada yang cacat apa enggak. Kalau ada yang cacat, segera kembalikan ke S1, ya, di cabangnya masing-masing atau di agennya masing-masing. Nah, dicek semuanya, ya. Untuk yang Bapak Ibu yang dapat ini, ya, tas yang sudah terbaru, yang 2 koper, ya. Ada yang dua koper? Ya, ada yang dapat 2 koper. Harus semuanya dibawa, ya. Harus semuanya dibawa. Boleh hanya bawa 1. Kalau mau membawa 2, yang 1 masuk bagasi, yang 1 tetap ditenteng sampai ke atas kabin, gitu, ya. Nah, di situ kerjaan bulan Juli dan Ibu Agustus ini, karena ini adalah banyak yang progress schedule, maka masih menggunakan tas yang lama. Tapi nanti kalau yang daftar baru sudah menggunakan tas yang baru, kita udah siapin nanti tasnya 2. Ada tas cabin 1 sama tas bagasi nanti 1, ya. Kemudian ada tas tenteng, ya, tas tas punggung 1 sama tas lempang 1, seperti itu, ya. Nah, kemudian perlengkapan yang harus dibawa nanti saya ada list di belakang, ya, saya singgung di belakang. Kemudian proposal Bapak Ibu, proposal hidup yang nanti mau dibawa didoakan baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Siapkan dulu. Kalau Bapak Ibu bingung, silakan Bapak Ibu tanyakan kepada TL-nya, ya. Tanyakan maksudnya apa Thomas, gitu, ya. Ini maksudnya apa Mbak? Gitu. Tanyakan, nanti akan dibimbing, insyaallah. Karena apa? Eman Bapak Ibu di sana 12 hari atau 9 hari. Kalau Bapak Ibu nggak punya rencana yang ada di dalam proposal ini, nanti Bapak Ibu bingung. Yang lainnya ngomong kok ya kok banyak banget gitu. Tapi nanti Bapak Ibu sudah rencanakan, maka Bapak Ibu di sana tinggal melaksanakan. Gambarannya begini Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu misalnya mau ada mantu gitu, ya, mau mantu. Biasanya kalau mantu masaknya sederhana atau besar? Besar. Ketika ibu-ibu itu mau mantu dengan masak besar itu, ibu-ibu berangkat ke pasar seperti ketika harian mau masak yang biasa saja. Nanti sampai di pasar ibu-ibu bingung, harus beli berapa kilo ya? Harus beli bawangnya berapa kilo ya? Harus beli apa lagi, kan bingung kan, ya? Maka butuh apa? Catatan, butuh list, butuh catatan. Karena apa? Ibu-ibu mau masak besar. Kalau kita harian masaknya biasa-biasa saja, itu tidak perlu catatan gitu, ya. Karena udah hafal, sudah expert gitu, sudah ahli. Maka tinggal berangkat, biasanya sintek opo tinggal dilihat begitu, maka di sana pasti akan belanja sesuai dengan kebutuhan. Tapi sekarang ini Bapak Ibu akan melakukan perjalanan yang besar, yang istimewa. Kalau kita tidak punya daftar, tidak punya listnya, maka nanti Bapak Ibu akan bingungan ketika di dalam perjalanan itu. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu punya listnya, punya daftarnya, kemudian ibu-ibu ke pasar, kan tinggal nyari nih yang jualan, gitu kan, ya. Oh, ini butuh daftar ini, yang jual ada di sana.
bilang, Pak, saya mau beli kerupuk 2 kilo begitu ya. Maka proposal ini menjadi penting karena isinya adalah daftar kebutuhan yang nanti Bapak Ibu akan mintakan kepada Allah, baik di Mekah, di perjalanan maupun selama di Madinah dan kepulangan, insyaallah. Ya. Kenapa? Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, itu katakan bahwa setiap orang yang berangkat umrah itu doanya akan dikabulkan oleh Allah hingga dia pulang ke rumahnya. Jadi sekarang Bapak Ibu ini sudah menjadi calon-calon kekasih Allah, ini doanya kabul, ya, mandi. Nanti kemandiannya itu, mandiannya ya. Iya. Mustajabahnya itu akan berhenti ketika Bapak Ibu sudah sampai di tanah air kembali. Lah, anehnya di tetangga kita kiri kanan tuh, kalau pulang jamaah haji sama umrah itu justru malah waktunya kita doa gitu ya. Padahal mandinya tadi gitu ya. Mandinya tadi. Jadi terkabulnya tadi sebetulnya haknya sudah hilang gitu kan ya. Maka sekarang digunakan semaksimal mungkin untuk minta kepada Allah. Semua doanya dikabulkan, semua permintaannya diberi, dan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang-orang yang berangkat memenuhi panggilan Allah ke baik baik untuk umrah maupun haji. Kemudian kebugaran fisik.